Yuk, silahkan. Ya, terima kasih Pak Boas. Selamat sore teman-teman semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Saya akan sharing ya. Mungkin ini bisa menjadi berkat buat teman-teman. Bukan berarti saya lebih bisa dari teman-teman, tetapi saya juga belajar. Karena saya tahu bahwa apa yang saya capai ini tidak lepas dari campur tangan bantuan Pak Boas, Ceria, juga teman-teman semua, tim leader inti grup Global Mercy Puri Kembangan. Juga semuanya yang saya peroleh adalah karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya tahu bahwa tanpa Tuhan itu semua tidak akan berhasil ya. Nah, jadi pertama-tama bukan berarti saya bisa ya. Nah, saya ingin sharingkan sedikit. Memang waktu saya tahun 2018 saya bertemu Ceria, memang saya ada terbersit ngomong bahwa saya akan mau buka center Atomi. Tapi itu mungkin sepintas aja ngomong ya, karena saya waktu itu tertarik banget waktu Ceria presentasi tentang hemohim, kemudian skincare, waktu itu kok menarik sekali bagi saya ya. Tapi saya tidak mengetahui bagaimana cara mencapai itu semua. Saya asal ngomong, Ceria, saya mau buka ini di Bontang. Pemikiran saya dulu itu jualan, saya nggak tahu. Tapi dengan berlalunya waktu, kemudian saya hanya memakai, kemudian ya sekedar aja cuma pakai sabun muka yang evening set. Waktu itu saya hanya coba itu. Nah, sudah itu saya waktu itu mau terminasi. Ternyata saya bersyukur punya leader yang perhatian ya. Dia bilang, Nindya, kamu mau terminasi ini, ada mau beli produk enggak? Waduh, saya akhirnya ya sembarang aja ya. Saya bilang terserah deh mau apa ya yang bagus. Oh, saya kepingin deh kulit saya bagus. Akhirnya saya pesan inner collagen. Nah, udah itu Ceria juga tidak putus asa ya. Dia terus mengajak saya untuk do meeting. Waktu itu saya asal lewat aja dah. Saya tidak terbersit untuk join di Atomi ya, maksudnya untuk tekuni. Nah, kemudian karena ada masalah temen yang ada menderita kanker, itu dibuat grup untuk mengobatinya, cara konsultasi sama Ceria bagaimana supaya mudah, jadi nggak bingung, kita buat grup. Dan akhirnya itu menjadi grup Nindya ya, grup Atomi Nindya. Terus kemudian berjalannya waktu, yang pertama kita harus pakai produknya. Itu saya alami, karena kalau kita pakai produk, kemudian kita bisa lebih meyakinkan orang, lebih ada power untuk kita bisa menceritakan kepada orang tentang testimoni produk-produk yang kita pakai, itu lebih yakin. Jadi kemudian yang kedua, kita men-sharingkan, selain kita memakai, paling tidak kita bisa mencoba lebih dari 10 produk lah. Kemudian kita bisa men-sharingkan ke orang lain. Jadi kalau kita rajin men-sharingkan, mungkin itu akan mencapai hasilnya ya. Walaupun saya juga tidak mudah, kadang hanya saya kan gaptek, keterbatasan saya itu tidak mematahkan semangat saya. Saya terus men-sharingkan kepada keluarga, saudara, teman, tetangga, kemudian teman yang di Bontang, karena saya waktu itu posisi ada di Serpong sudah ya, karena anak-anak saya di Serpong sekolah dan kuliah. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, karena pandemi, saya bersyukur ya bahwa kadang orang menganggap pandemi ini suatu musibah, tetapi saya tetap mensyukuri bahwa pandemi ini merupakan suatu berkat bagi kehidupan saya. Dengan adanya pandemi itu, saya kan di rumah saja. Kemudian saya mulai menceritakan produk Atomi kepada teman melalui WA. Nah, kemudian ada yang mau bergabung member, ada yang menolak, dan tidak sedikit lah yang menolak, tapi saya tetap semangat. Nah, yang ketiga itu dibutuhkan semangat. Kita pantang menyerah ya. Kemudian terus saja, karena kita tahu bahwa apa yang kita tabur itu tidak akan sia-sia, pasti akan menuai hasilnya, walaupun kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, kemudian terus berjalannya waktu, saya terus men-sharingkan, dan saya juga tidak menyangka bahwa pada waktu bulan 7 kemarin itu pandemi COVID meningkat,
Saya hanya men-sharingkan produk saja ya, men-sharingkan produk, tapi kita rutin ya, rajin gitu, menyapa teman, teman yang jauh, teman sekolah, semuanya akhirnya membuahkan hasil. Saya boleh mencapai sales master pada periode pertama bulan Juli. Saya bersyukur, saya juga kaget ya kok bisa. Tapi saya tahu ini bahwa tidak mudah. Ini juga berkat bantuan dari teman-teman semua yang kadang saya sering tanya, sering minta sharekan produk karena saya juga tidak bisa ya mengambil dari laptop atau dari sharing dari manapun, saya kurang bisa. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang baik di tim Global Mercy Puri Kembangan ya, mereka membantu saya Japri sharingkan tentang produk yang saya minta. Terus dan akhirnya pada bulan Desember kemarin tahun 2022 2021 Desember saya ada telepon teman saya Mevin, saya mungkin bulan Desember mau pulang, ternyata tidak bisa ya ke Bontang karena anak saya belum selesai ujian. Jadi akhirnya saya sudah beli tiket itu tanggal 15 Januari 2022 saya akan pulang ke Bontang. Tujuan saya pertama hanya ingin membantu jaringan di bawah saya. Jadi selain yang keempat semangat, yang kelima kita juga mempunyai hati untuk memikirkan kesuksesan member-member di bawah kita. Akhirnya saya bilang sama Mevin, ayo nanti kalau saya sudah sampai di Bontang, kita sama-sama, kita jalan sama-sama untuk menjalankan bisnis Atomi ini. Nah, kemudian akhirnya tanggal 12 Januari itu saya kaget ya, Pak Buas bilang waktu itu ada ABR course ya. Kemudian saya ditunjuk untuk jadi tim leader. Saya bilang, Pak Bos, saya rasanya nggak bisa. Saya gaptek sekali. Dia bilang, kamu pasti bisa. Jadi saya bersyukur ya, walaupun di tengah kekurangan saya, Pak Bos dan Ceria mensupport saya bahwa saya bisa. Walaupun akhirnya saya berpikir gimana ya, ini saya sudah mau pulang ke Bontang, disuruh jadi tim leader, kayaknya ribet sekali deh. Akhirnya saya ngobrol sama anak saya bersyukur anak saya Tiara bisa membantu saya ya dalam pemesanan, dalam merekrut member. Saya jujur, sebenarnya saya tahu cara-caranya, cuma saya untuk lihat di laptop atau HP itu susah bagi saya. Tapi saya bersyukur punya suami, ada anak saya yang mendukung saya. Akhirnya tanggal 15 Januari saya kembali ke Bontang. Jadi tidak ada terbersit untuk membuka center di Bontang. Jadi saya hanya dalam bayangan saya saja sih, saya hanya mau membuat jaringan di Bontang sebanyak-banyaknya, mencari member yang auto customer. Nah, kemudian tanggal 9 Februari ada chatnya itu ya, Pak Bos bilang Nindya banyak tuayan ya di Bontang. Saya bersyukur, saya bilang iya, kebetulan waktu pulang tanggal 15, kemudian seminggu kemudian saya gerak. Jadi kita selain semangat, kita mempunyai keinginan untuk mensukseskan member, kita juga aktif, proaktif ya. Jadi bukan hanya pasif menunggu saja, tidak. Jadi saya dengan Mevin, saya itu jalan siang, kita begitu dan menyelesaikan pekerjaan, kita siang itu jalan. Kita datang ke rumah-rumah door to door dengan naik motor, hujan kehujanan, panas kepanasan, sore sampai maghrib, kadang sampai malam pun pernah kita nyampe jam 8. Hanya prospek di 3 rumah. Memang tidak efektif, tetapi saya mensyukuri itu ya, bahwa itu merupakan awal yang bagus. Nah, kemudian akhirnya terus-menerus berlangsung, saya ke rumah-rumah orang. Saya memang pernah pakai skincare evening set, absolut. Jadi orang-orang bisa melihat dari hasilnya ya, berkat kita pakai produk, orang-orang melihat wajah saya yang dahulu beda dengan yang sekarang karena dulu kan saya kusam flek. Nah, kemudian kita jalan ke rumah, kemudian saya memberanikan diri menceritakan produk, kemudian men-facial. Saya bilang apakah mau di facial. Nah, akhirnya mereka mencoba. Mereka ternyata di sana belum banyak orang yang tahu produk Atomi.
Wah, itu luar biasa sekali ya. Saya bersyukur. Nah, kemudian Mevin, karena dia ada basic pernah latihan facial, dialah yang memfacial teman-teman yang ada di Bontang. Kita datangi satu-satu, kemudian mengajarkan cara memasukkan member, ya langsung ya supaya tidak terlambat. Karena selama ini saya eh, tidak mengajarkan untuk memasukkan member langsung. Tapi setelah berlangsungnya waktu, saya kesulitan di situ. Nah, jadi begitu kita prospek satu-satu, saya bersyukur member diajarkan untuk memasukkan member baru. Saya bersyukur di sini ada Bu Endah juga, dia udah bisa memasukkan member. Kemudian saya bersyukur dia gencar juga ya, semangat. Nah, kemudian juga ada Ibu Yusfa juga, teman itu pertama kali dia belum mengerti tentang atomi dan ikut facial. Nah, kemudian dari mulut ke mulut akhirnya saya dipanggil untuk bicara ke beberapa orang di kafe Bucu. Kemudian ada beberapa teman yang ngumpul di situ, mereka mau facial. Nah, jadi akhirnya saya ambil satu evening set untuk memfacial orang-orang tersebut ya. Nah, memang kita harus berbagi. Jadi jangan sampai kita egois sendiri, kita cuma hanya bercerita, tapi nggak ada actionnya ya. Jadi kita harus membagikan. Jadi saya mengambil evening set satu set untuk mereka coba. Karena kalau mereka tidak coba, mereka tidak akan tahu bagaimana sih hebatnya produk Atomi. Jadi dengan naik sepeda motor, kita bawalah produk Atomi bukan yang kosongan, tapi yang ada isi. Karena dengan catatan saya kepingin mereka coba. Karena kalau kita hanya ngomong saja dan mereka tidak coba produknya, itu susah sekali ya. Saya ingin mereka coba. Nah, mereka akhirnya ada yang mencoba odol, mencoba sikat gigi, mencoba evening set. Dengan di facial mereka kaget sekali karena muka mereka sebelumnya kusam, dengan evening set saja itu udah bersih. Nah, banyak juga di antara mereka yang mau cari skincare, ada enggak? Saya sih sebenarnya kalau mau kita mengejar PV itu gampang bagi saya kasih aja semua skincare, tapi saya tidak bisa ya. Saya kepingin mereka itu mencapai hasil yang maksimal di wajahnya. Jadi saya bilang jangan dulu masuk di skincare, kamu harus evening set dulu pembersihan wajah. Kalau wajahmu bersih, kamu siap. Nah, akhirnya dengan edukasi, kemudian dengan konsultasi, saya itu tidak melepaskan mereka. Begitu mereka pakai, saya terus handphone itu berdering. Jadi siang sampai malam saya facial datang, kemudian malam tuh kadang mereka konsultasi besoknya, ini gimana ya Ci, ini gimana Bu wajahnya apa gini, Pak habis ini pakai apa ya, udah gitu. Kemudian ada yang trouble misalnya sudah pernah pakai dokter atau krim merek-merek lain abal-abal, kemudian ada masalah, saya akhirnya konsultasi sama Ceria, kadang sama Fongmi, kadang sama leader-leader lain. Saya berterima kasih sekali. Jadi kita juga harus berkonsultasi dengan leader kita yang di atas. Kita perlu buat komunikasi yang baik ya. Nah, jadi saya bersyukur Ceria tidak bosan-bosannya kalau saya ada masalah, saya pasti telepon. Pasti telepon. Kadang saya hubungi Tiponi, gimana tentang skincare gini saya kelabakan sekali. Saya bersyukur juga ada Ci Ida yang kadang ada brosur-brosur yang saya tidak tahu dia kirimkan, juga Pak Tris ya, terima kasih, Bu Eka juga ya, terima kasih semuanya yang sudah membantu saya, juga Mevi yang membantu orderan. Jadi kita harus punya relasi yang baik antara leader kita yang di atas juga dengan member-member kita. Nah, saya bersyukur dengan berjalannya waktu mereka minta lagi di rumah siapa kumpul beberapa orang. Ci, boleh nggak? Ini ada teman-teman saya yang mau ngumpul. Akhirnya saya datang ke sana. Saya bawalah produk dengan naik sepeda motor sama Mevin, kenalkan. Nah, kemudian juga pernah dengan Ibu Yusfa juga ya, kita jalan sama-sama di beberapa tempat. Kemudian tinggalkan sepeda motor, kita jalan kaki ke rumah-rumah. Padahal saya sama sekali awam sekali, kita jalan ke rumah, dari satu rumah ke rumah menawarkan produk Atomi, men-sharingkan produk Atomi. Ada yang mau, ada yang enggak, tapi kita tidak putus asa ya. Bahwa saya senang bahwa beberapa orang banyak yang belum mengenal, jadi akhirnya mereka terbantu dengan produk yang ada. Mereka beberapa hari kemudian di follow up, ternyata mereka bilang bagus banget produk Atomi. Nah, itulah yang menguatkan saya
untuk terus jalan. Kemudian tanggal 9 Februari yang tadi saya bilang, Pak Boas bilang, wah banyak tuayan ya. Ya puji Tuhan, saya bilang kan ada beberapa member baru, kemudian ada yang coba langsung beli produknya, kemudian bertambah. Saya berterima kasih sekali. Kemudian tanggal 10 Pak Bos langsung chat syarat-syarat untuk membuat center. Waduh, saya kaget sekali. Semudah itu Kak Pak, atau nanti saja ya Pak, saya jadikan orang-orang di Bontang auto customer dulu supaya baru saya mikirkan center. Tapi Pak Bos bilang dengan berjalannya waktu kalau ada center itu akan mempercepat kita jadi auto sales master. Jadi saya pikir lagi, saya doakan, kemudian saya bergumul juga, saya minta anak-anak saya dukung doa sama suami, kita tiap malam doakan bagaimana kedepannya ini, apakah kita bisa mempunyai center atau tidak. Kita terus doakan, kalau Tuhan punya rencana, pasti akan ada jalan yang dibuka, pasti akan ada kemudahan di situ. Akhirnya berjalannya waktu, kalau saya sharing ke orang-orang, datangi ke rumah mereka, kemudian mereka bilang, Bu, ini senternya ada di mana Bu? Kalau mengambil barangnya, pesan barangnya di mana? Itu saya bilang hanya sampai di Samarinda, nanti semua kena ongkos kirim dari Samarinda ke Bontang. Jadi mereka ngomong, Bu, coba bikin di sini Bu, jadi kita tidak kena ongkir kan lumayan lebih murah. Hampir rata-rata yang saya omong itu mereka bilang, Bu, coba bikin tempatnya di sini, jadi kita bisa ngumpul. Nah, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengumpulkan, jadi menganggap bahwa tempat yang ini sebagai center. Jadi saya bilang, ayo yang tadinya udah facial itu mau datang, bawa aja teman-temannya, kita kumpul di sini di center, saya bilang gitu kan, padahal belum center, hanya bayangan saja bagi saya. Nah ternyata itu terus, kemudian Pak Bos bilang, ayo kapan diurus ini persyaratannya. Akhirnya saya tanggal 21 Februari saya mengurus surat izin usaha mikro, kemudian mengurus NPWP, kemudian dipermudah dalam 1 hari itu sudah selesai semua. Kemudian saya harus foto ruangan, karena bentuknya yang di tempat sekarang ini seperti kan memang dulunya ruang tamu, rumah tinggal, tempat tinggal. Jadi akhirnya saya fotolah apa adanya. Kemudian dari kantor tidak menyetujui karena ini di ruang tamu, dia mau seperti bentuk ruang latihan. Nah, akhirnya direnov, dirombak, direnov, kemudian saya foto, kirim ke kantor. Jadi bilang Keria Pak Buas, kalau bisa ya, kalau disetujui ya Maret udah ada senternya. Tapi karena saya waktu itu terbentur, saya harus ke Samarinda, kemudian mau mengantar anak saya pulang, jadi akhirnya mundur-mundur dan tanggal akhir Maret itu belum ada jawaban. Pertengahan Maret saya bilang ada ditanyain Pak Bos, sudah ada jawaban dari Atomi belum? Saya bilang ya kalau memang Tuhan menghendaki senternya ada ya udah, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Saya tetap jalan terus untuk sharing produk Atomi ke teman-teman. Nah kemudian kita waktu ada EBR Cost itu saya bersyukur ya, saya jadi tim leader, kemudian saya pakai tempat ini untuk kita jadi ajang ngumpul makan bareng, nonton bareng, jadi menyemangati mereka yang ikut EBR. Dan bersyukurlah yang di Bontang yang ikut EBR itu kemudian kemarin itu lulus di AB dan sekarang masuk Arkos ya. Nah, saya bersyukur dengan adanya tempat ini, walaupun belum resmi waktu itu, kita bisa berkumpul bersama. Nah, kemudian inilah yang menguatkan saya bahwa saya kepingin impian yang lama saya itu saya wujudkan di sekarang ini center, walaupun tidak mudah. Tapi saya tahu bahwa dengan bantuan yang teman-teman yang ada di Bontang, juga support dari leader-leader kita di atas kita, teman-teman juga untuk Keria Pak Buas yang terus mendorong saya, akhirnya saya waktu itu ada Zoom meeting tanggal 29 ya, waktu itu Keria juga ngomong, Pak Bos atau Keria saya lupa, itu dia bilang, ini dia udah ada jawaban dari kantor atau belum? Kayaknya belum ada ya. Langsung Ria bilang yakin.
pasti Atomi itu bikin surprise biasanya di akhir bulan. Ternyata benar, besoknya itu langsung terjawab, kantor menyetujui pembukaan center nanti pada tanggal 1. Wah, surprise sekali saya. Jadi saya cepat-cepat ini apa bikin plang namanya di depan, ya pergi-pergi, pokoknya saya lakukan waktu itu buru-buru sekali ya. Jadi akhirnya saya bersyukur ternyata tanggal 1 April tadi akhirnya center boleh dibuka di Bontang. Saya bersyukur biarlah center AGP Bontang Center ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di Kota Bontang, karena kerinduan saya bahwa mereka bisa mendapatkan produk dengan cepat, karena kalau melalui center Samarinda itu butuh waktu lagi ke Bontang karena kan perjalanannya agak rusak. Jadi butuh waktu lagi 2-3 hari lagi. Sedangkan kalau yang mereka butuh cepat itu kan kasihan sekali. Saya bersyukur dengan adanya center di Bontang bisa membantu teman-teman semua yang membutuhkan produk lebih cepat. Kemudian juga dengan adanya center ini, mereka juga boleh mendapatkan edukasi tentang produk, bagaimana menjalankan bisnis Atomi. Saya bersyukur juga saya jadi lebih belajar lagi, karena mungkin selama ini saya menjalankan habit 8 habit itu ya yang sudah itu kurang maksimal. Tapi saya ingin lebih maksimal lagi ya. Saya ingin lebih maksimal lagi untuk melakukan 8 habit ini, karena saya tahu bahwa dengan menjalankan 8 habit inilah saya bisa mencapai pembukaan center. Juga tidak lepas dari konsultasi dengan leader-leader, juga doa teman-teman, bantuan teman-teman semuanya, support, semangat, sehingga saya bisa membuka Agape Bontang Center ini. Juga bukan karena kemampuan saya, juga saya bersyukur untuk suami dan anak-anak saya yang mensupport saya, walaupun di tengah-tengah kesibukan harus menjadi tim leader EBR Cost, sangat-sangat berat, tapi saya yakin kita harus punya semangat. Berarti benar ya, di moto Atomi itu luar biasa bagi saya. Kita harus memiliki semangat ya, menciptakan visi. Kita punya visi ke depan, yaitu mengikuti keyakinan bahwa kita yakin bahwa impian kita kalau diikuti dengan ketekunan, dengan semangat, dengan kerjasama yang baik, itu pasti akan kita bisa capai. Kemudian juga melayani dengan kerendahan hati, itu tidak mudah ya. Pernah juga saya ditolak, kemudian mendapatkan apa ya, susah banget ya, mereka sudah coba, nah ini tidak cocok apa-apa. Jadi kita harus sabar, kita melayani, bahwa kita harus yakin bahwa produk Atomi ini benar-benar luar biasa. Jadi bukan karena salah produknya, tapi mungkin dari diri orang itulah yang ada masalah. Tapi kita jangan menghakimi dia, tapi kita membantu, menjadikan mereka teman, curhat, kita bikin relasi yang baik dengan member-member atau orang-orang yang baru mencoba produk, sehingga mereka merasa aman, merasa nyaman. Nah, ini mungkin sedikit ya sharing dari saya. Mungkin saya kurang maksimal dalam menyampaikan sharing ini, saya mohon maaf. Tapi itulah sedikit yang bisa saya bagikan. Biarlah sharing yang saya sampaikan sore ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua di Zoom sore hari ini.